Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pupul Sri Wulan Sumaya. Perkenalkan, nama saya As'ad Hanif Ikhwanuddin dari kelas A1 Ilmu Komunikasi NIM 2002 11042. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas kewarganegaraan pada topik 4. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Pancasila juga merupakan dasar negara yang memiliki peran dan fungsi penting di dalamnya. Salah satunya adalah sebagai pandangan hidup bangsa, yang dimana mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang masa. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Karena berasal dari pandangan hidup masyarakat, Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Manusia memerlukan prinsip nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Yang kedua adalah peran mahasiswa di dalam pembangunan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai iron stock. Yang dimaksud dengan mahasiswa sebagai iron stock adalah mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia yang memiliki kemampuan dan akhlak yang mulia, yang nantinya dapat menggantikan generasi sebelumnya. Karena mahasiswa merupakan aset, cadangan, harapan bangsa di masa depan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa sebagai guardian of value. Maksudnya di sini adalah mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai di masyarakat. Nilai yang harus dijaga adalah sesuatu yang bersifat benar mutlak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Selain itu, nilai yang harus dijaga oleh mahasiswa adalah nilai kebenaran ilmiah. Walaupun memang kebenaran ilmiah tersebut merupakan representasi dari keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha mengetahui. Namun kita sebagai mahasiswa harus mampu mencari berbagai kebenaran berlandaskan watak ilmiah yang bersumber dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan selanjutnya kita terapkan dan jaga di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa sebagai agent of change. Maksudnya agen of change adalah mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan menyuarakan aspirasi rakyat. Apabila ada kebijakan yang dirasa kurang tepat oleh pengelola negara, peran mahasiswa sebagai agen pengubah harus muncul. Hal itulah menjadi sebab mengapa mahasiswa lebih sering melakukan aksi-aksi di lapangan. Gerakan mahasiswa ada yang bersifat intelektual dan ada yang bersifat aksi di lapangan sesuai aturan hukum yang berlaku. Keduanya dilakukan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa sebagai moral force. Maksudnya adalah mahasiswa harus mencerminkan nilai karakter terbaik yang sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Mahasiswa harus dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, karena mahasiswa berperan sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat. Segala tingkah laku mahasiswa akan diamati dan dinilai oleh masyarakat. Untuk itu, mahasiswa harus pandai-pandai menempatkan diri dan hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa sebagai social control. Maksud dari mahasiswa sebagai social control adalah mahasiswa berperan dalam melakukan kontrol ketika melihat adanya gejala yang tidak beres di tengah masyarakat. Mahasiswa yang akan mengontrol perilaku pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang dan merugikan masyarakat. Salah satu bentuk kontrol dari mahasiswa adalah dengan cara demonstrasi. Tentunya demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa harus sesuai dan mengindahkan norma-norma yang ada, sehingga demonstrasi dapat berjalan dengan damai dan tertib.
Selain demonstrasi, ada cara lain yang digunakan mahasiswa sebagai social control. Cara lainnya adalah dengan diskusi dan melakukan kajian-kajian dengan para petinggi negara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.